Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Jawa Barat berupaya mengevakuasi sebuah minibus dengan menggunakan mobil derek. Mobil ini terperosok ke sungai karena pengemudinya tidak menguasai medan jalan yang sedang terendam banjir. Saat itu mobil yang digunakan sebagai taksi online baru saja menurunkan penumpang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam dengan menerjunkan 11 petugas dinas kebakaran, yakni 6 petugas dari UPT Cimanggis dan 5 petugas dari UPT Pos Merdeka. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Tulungagung, Jawa Timur Rabu sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga rusak serta pohon tumbang di beberapa titik. Berdasarkan data sementara yang masuk, diperkirakan lebih dari 50 rumah warga mengalami kerusakan. Kerusakan rumah paling banyak terjadi di wilayah desa Doro Ampel hingga salah satu tembok rumah warga ambruk diterjang angin kencang. Beruntung kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Tim Harimau Campo Polres Sijunjung, Sumatera Barat meringkus seorang pria berinisial ES 27 tahun di sebuah rumah. Ia terpaksa berurusan dengan polisi usai diketahui melecehkan seorang anak perempuan di bawah umur berusia 14 tahun. Selanjutnya pelaku digelandang ke Mapolres Sijunjung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, niat awal pelaku mencuri di rumah korban. Namun saat memasuki kamar, pelaku justru tergiur melihat korban yang tengah tertidur dan niat mencuri berubah menjadi aksi pelecehan. Pelaku merupakan tetangga korban, sempat buron selama 2 bulan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena melecehkan anak tetangganya. Ironisnya, pelaku sudah beraksi selama 12 tahun dengan banyak korban yang semuanya direkam. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan meringkus HW, seorang pria berusia 39 tahun atas kasus pelecehan anak di bawah umur. Korban diketahui berusia 12 tahun berinisial SQ yang merupakan tetangga dari pelaku sendiri di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Pelaku merupakan konsultan hukum, telah menjalankan aksi bejatnya selama 12 tahun. Korban terakhir merupakan anak di bawah umur yang sebelum beraksi diiming-imingi akan diberikan ponsel. Ironisnya, aksi bejatnya direkam sebagai koleksi pribadi. Di sekitar lokasi bahwa yang bersangkutan bukan hanya 1 kali berhubungan dengan anak yang di bawah umur, tapi bukan baru 1 kali, tetapi sudah sering. Dari ini yang perlu pendalaman dari penyidik. Polisi mengimbau kepada korban-korban lain agar tidak takut melaporkan kejadian. Selanjutnya pelaku akan dijerat hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Warga Purbalingga, Jawa Tengah digegerkan penemuan jasad pasangan lansia bernama Sismudin, 75 tahun, dan istri Casem, 74 tahun di Desa Balereksa. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah oleh tetangganya. Dari kesaksian warga, pelaku penganiayaan adalah MA, 23 tahun, yang tinggal di sebelah rumah korban. Pelaku menganiaya kedua korban dengan membabi buta. Selain kedua lansia, 2 kerabat lain juga dianiaya pelaku namun berhasil menyelamatkan diri. Pelaku sempat kabur sebelum diringkus warga dan diserahkan ke Polres Purbalingga. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku memiliki dendam terhadap 2 korban yang kerap membuli pelaku. Pelaku diduga depresi dan masih berobat jalan di klinik kejiwaan. Pelaku bahwa korban Sismudin dibacok sebanyak 3 kali. Bagian kepala dengan menggunakan golok yang sudah kami amankan di bagian kepala. Kemudian untuk korban yang kedua itu saudari Casem sebanyak 5 kali. Setelah diotopsi, 2 jenazah korban meninggal langsung dimakamkan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang warga negara Korea Selatan ditangkap polisi karena membiarkan WNI yang jadi kekasihnya tewas di kamar hotel. Sementara itu, sepasang lansia di Purbalingga, Jawa Tengah dianiaya keponakannya hingga tewas dengan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV, tersangka dan korban tiba di Hotel Kota Tangerang saat dini hari. Korban masih sadar dan sempoyongan sehingga membutuhkan bantuan seorang satpam. Tersangka dan korban masuk ke dalam kamar. Korban dinyatakan tewas di kamar hotel dengan kondisi tubuh kaku dan lebam pada bagian kaki dan tangan. Hasil visum dan otopsi RSUD Tangerang ditemukan sejumlah tanda kekerasan benda tumpul pada tubuh korban. Korban dan tersangka berpacaran setelah berkenalan melalui media sosial. Tersangka dan korban dalam kondisi mabuk. Kemudian dari proses pendidikan, tersangka memberikan penjelasan bahwa korban sudah merasa kesakitan, sudah merasa tidak nyaman lagi, namun disinilah kelalaian maupun ada unsur kesengajaan dari tersangka. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Viral di media sosial, sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di kawasan Cipamokolan tiba-tiba diserang dua pemuda. Aksi penganiayaan itu membuat warga kocar-kacir menyelamatkan diri. Setelah diselidiki, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku. Motifnya ternyata bukan pembegalan, melainkan karena mereka kesal dengan maraknya aksi balap liar di kawasan itu. Namun aksi mereka salah sasaran. Merasa keberatan dengan adanya balap liar di wilayah tersebut, sehingga menduga korban yang lagi nongkrong-nongkrong itu adalah korban yang diduga akan melaksanakan balap liar, sehingga para tersangka di belakang saya menggunakan stick golf ini dan juga alat golok ini mengejar para korban yang lagi menongkrong di wilayah tersebut. Penyerangan dan penganiayaan yang terjadi pada akhir pekan lalu itu terekam kamera CCTV. Dalam peristiwa itu, 2 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana melaporkan.